Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofi Nur Fatimah, beserta anggota kelompok saya, yaitu Mangi Ferry Indica, Kartika Purbo, dan Reza Chandra. Di sini kami akan menyampaikan materi kewirausahaan, yaitu jaringan usaha. Seorang wirausahawan tentu tidak dapat hidup sendiri dalam mengelola usahanya. Mereka tentu memiliki hubungan dengan pihak luar, baik sebagai pemasok, pelanggan, maupun pedagang perantara. Jaringan usaha sangatlah penting untuk dikembangkan, apalagi untuk pembangunan sebuah usaha. Jaringan usaha dapat berupa jaringan produksi, jaringan pemasaran, jaringan pelayanan, jaringan kerjasama, dan jaringan antar kelompok, baik swasta maupun BUMN. Berikut ini akan kami paparkan materinya. Perkenalkan, nama saya yaitu Sri Purwanto, alamat Desa Ngaren, Kecamatan Kabupaten Klaten. Adapun pekerjaan saya yaitu pengrajin alat peraga edukasi, yaitu alat peraga TK. Adapun alamat usaha saya yaitu di Desa Ngaren, Kecamatan Pidan. Jaringan produksi adalah kegiatan sebuah jaringan untuk mengoordinasikan perencanaan dan pengembangan produksi, serta memperbaiki proses produksi. Dengan demikian, cara meningkatkan faktor produksi ialah dengan bertujuan untuk meningkatkan atau menambah kuantitas atau jumlah dan kualitas atau mutu dari suatu barang atau jasa yang dihasilkan. Adapun beberapa perluasan produksi usaha yang dijalankan dengan beberapa metode, mulai dari menambah faktor produksi, memperbesar kemampuan dalam berproduksi, menambah jenis produksi, menambah keragaman dari satu jenis produksi, mengadakan pembagian kerja, penggunaan mesin untuk menghemat waktu dan tenaga, serta perluasan produksi yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam kapasitasnya sebagai pengambil kebijakan umum. Adapun produk-produk saya yaitu sebagian besar untuk alat peraga TK luar pembesian, yaitu produksi sendiri, dan sebagian juga kerjasama dengan rekanan maupun pemberdayaan warga sekitar untuk pembuatan alat peraga TK indoornya. Jaringan pelayanan adalah proses membangun hubungan saling menguntungkan dengan pengusaha lain dan klien potensial atau pelanggan. Melakukan pelayanan sebaik mungkin kepada para pelanggan adalah kuncinya. Tujuan pelayanan sendiri yaitu memberikan pelayanan sehingga bisa memenuhi dan memuaskan para pelanggan, dan perusahaan mendapatkan keuntungan yang maksimal. Manfaat dari pelayanan salah satunya adalah sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada para pelanggan atau masyarakat, serta menjadi acuan untuk pengembangan penyusunan standar pelayanan. Fungsinya adalah melayani pelanggan dengan ramah, tepat, dan cepat, hingga merasa puas. Adapun yang harus diperhatikan dalam memberikan pelayanan adalah 1. Konsep sikap, 2. Konsep perhatian, 3. Konsep tindakan. Di saya, prinsip saya bahwa pelanggan maupun konsumen adalah saya utamakan, karena produk-produk saya bisa terjual maupun bisa diminati oleh pembeli maupun pelanggan, karena saya melakukan yaitu untuk permainan luarnya yaitu semacam garansi. Jadi ada jaminan bahwa sewaktu-waktu kalau produk dari saya ada kerusakan, memang saya usahakan untuk memberikan servis yang lebih baik untuk kepuasan konsumen dalam tenggang waktu kurang lebih 1 tahun. Pemasaran adalah seluruh aktivitas yang bertujuan untuk mempromosikan sebuah produk atau jasa yang ditawarkan suatu perusahaan kepada target pasar tertentu.
Dalam suatu usaha, jaringan dan relasi bisnis merupakan sebuah kunci yang bisa membuka pintu komunikasi dengan orang lain. Salah satunya yaitu jaringan pemasaran, yang merupakan kegiatan bekerja sama untuk memperkuat posisi tawar-menawar dengan pembeli dan memenangi persaingan pemasaran. Untuk membangun jaringan pemasaran, yang paling mudah adalah dengan memperbanyak kunjungan silaturahmi yang dilakukan untuk memfasilitasi pembinaan berkaitan dengan bisnis yang sedang dikembangkan. Selain itu, pemasaran juga dapat dilakukan dengan beberapa cara, misalnya berupa iklan yang dipasang di televisi, radio, media cetak, media digital, dan sebagainya. Adapun strategi pemasaran kami yaitu saya juga melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah. Di samping itu juga kami juga melayani sales-sales maupun penjualan secara aplikasi. Jaringan dan mitra bisnis menjadi hal sangat penting bagi seorang wirausahawan, baik dari segi peluang bisnis, modal, maupun akses pada pemerintah. Oleh karena itu, membangun jaringan, pengembangan aliansi, dan kemitraan bisnis merupakan kebiasaan yang harus senantiasa dikembangkan. Contoh jaringan kerjasama yang dapat dilakukan ialah dengan kerjasama dengan pemasok bahan baku atau supplier agar mendapatkan harga bahan baku yang lebih murah. Jaringan kerjasama dengan tenaga kerja juga perlu agar memperoleh SDM yang sesuai dengan kapabilitas usaha yang ditekuni. Jaringan kerjasama dengan lingkungan masyarakat sekitar guna memperoleh dukungan dan kemudahan dalam membantu proses mencari SDM yang terdekat dengan tempat usaha dan terjangkau. Tidak hanya itu, hubungan kerjasama dengan pemerintah atau mitra swasta lainnya dapat sebagai mitra guna mendukung UMKM dalam hal produksi, permodalan, sistem pembayaran, pengiklanan media massa, hingga pengiriman barang. Mengenai masalah jaringan usaha saya, pengadaan bahan bakunya, memang kami sudah ada komitmen tersendiri, baik pengadaan bahan baku dari perkayun maupun pembesian, dan di samping itu juga lewat permodalan juga, kami juga melakukan kerjasama dengan bank. Bagaimanapun saya juga sangat memerlukan pendanaan itu, apalagi dalam melayani untuk partai-partai besar, baik itu kelembagaan maupun lewat CV-CV yang kerjasama dengan saya. Demikianlah materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf dan semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.